Halo, saya Yuan Roni, asal saya dari Lampung, Indonesia. Sekarang saya kerja di Taoyuan, Taiwan. Saya mulai datang di Taiwan tahun 2018. Jadi kira-kira sudah 8 tahun saya di Taiwan. Sekarang saya kerja di Taoyuan sebagai operator mesin. Saya memulai karir bernyanyi saya mulai dari lomba bernyanyi, yaitu tahun 2023 saya memulai eh, ikut lomba nyanyi, memberanikan lomba nyanyi, dan pertama kali itu saya langsung juara satu, dan itu menambah semangat saya. Saya harus semangat lagi, belajar lagi, dan sejak saat itu saya mengikuti berbagai lomba dan juga sudah banyak undangan. Eh, Lomba-lomba saya mendapatkan beberapa penghargaan dari juara satu, 2, 4, 6, ataupun banyak lagi. Itu lebih dari 8 atau 10, aku lupa ya. Dan sejak saat itu juga saya mendapat undangan off air dari orang Taiwan maupun orang Indonesia. Ada juga 2 kali di acara TV, yaitu Dali TV Taiwan. Teman-teman dari Indonesia juga banyak memperkenalkan saya di beberapa acara event, yaitu di Taipei, Taoyuan, ada juga Kaohsiung, paling banyak adalah di Pingtung. Dan apa nih? Oke, itu aja deh. Bernyanyi harus berlatih. Dan karena saya di sini statusnya adalah pekerja migran, jadi bekerja adalah status utama saya. Tetapi di pabrik saya itu bekerja 4 hari dan 2 hari libur. Kadang di situ kita bisa lembur 1 hari. Nah, di 1 hari itulah saya pergunakan waktu saya semaksimal mungkin untuk berlatih menyanyi dan juga mengikuti lomba-lomba. Itu ada kendala ya ternyata, karena di tempat saya harus mencari tempat untuk saya berlatih bernyanyi, karena saya tidak mungkin bernyanyi di asrama karena dapat mengganggu teman-teman kerja lain. Jadi selama saya libur, saya mencari tempat latihan bernyanyi, itu bisa di taman atau juga di tempat latihan bernyanyi, ada juga tempat latihan menari yang ada kacanya. Nah, itu biasanya bisa digunakan untuk melatih bernyanyi ataupun menari. Kendalanya yaitu harus mencari tempat untuk berlatih. Setiap ada kesempatan untuk saya tampil di sebuah event, saya selalu minta izin kepada majikan ataupun lingpan saya, minimal 1 minggu sebelum acara. Karena sebelumnya saya juga sempat bercerita kepada teman-teman saya bagaimana kalau saya ada undangan performance di sebuah acara. Mereka mengizinkan saya untuk bernyanyi tetapi tidak mengganggu pekerjaan saya. Jadi minimal seminggu sebelum perform saya harus meminta izin kepada uh, coworker saya. Kisah sedih saya sih sebenarnya ada nih di tangan saya. Ini saya alergi obat. Ini dua. Tadinya ini melingkar. Saya alergi obat di pabrik ya. Jadi pertama saya datang di pabrik itu saya alergi obat, dan mereka kan tidak tahu, awalnya tidak tahu. Dan saya sudah melaporkan sebenarnya ini ke coworker saya. Emang mereka langsung memindahkan posisi saya, karena dianggap tidak terlalu berbahaya, tapi cuma di kulitnya melupas. Jadi ya ini sih mengganggu penampilan, tapi emang tidak terlalu berbahaya. Tapi ya sejak saat itu saya apa ya, membangun kinerja saya. Sejak saya dipindah, karena saya bisa bahasa dibandingkan teman-teman yang lain, jadi di situ saya lebih begitu saya mendapatkan kecaman sebenarnya ya. Eh, Kenapa kok bisa, sedangkan yang lain tidak bisa coming, apa alergi, tidak terkena alergi, tapi kenapa kamu alergi? Tapi dari situ saya terus dipindah, dan setelah dipindah itu saya mendapatkan posisi yang baik karena saya bisa bahasa. Saya selalu dipanggil oleh Nimpan untuk membantu teman-teman saya yang tidak bisa bahasa Mandarin. Jadinya sejak saat itu ya saya jadi semangat bekerja, karena saya dipercaya oleh Limpan, oleh bagian saya untuk
sebagai translator. Jadi saya bekerja sebagai operator tapi juga sebagai translator. Jadi penerjemah bahasa. Di situ ada orang di pabrik saya ada orang Filipina dan orang Indonesia. Jadi saya bisa bahasa Inggris dan juga saya bisa bahasa Mandarin. Jadi teman-teman saya yang dari Filipina atau dari Indonesia yang menemukan masalah, Limpan langsung memanggil saya untuk menerjemahkan dan juga mengajari teman-teman Indonesia maupun Filipina mengoperasikan mesin. Jadi ya sekarang saya jadi orang kepercayaan Limpan di semua di bagian itu untuk mengatur juga membantu teman-teman dari Wailo dari Indonesia maupun dari Filipina jika mereka mengalami kendala dalam bekerja. Dan makanya saya memulai karir saya sebagai bernyanyi juga dari perusahaan juga mengizinkan karena mereka sangat percaya dengan kinerja saya. Jadi itu tidak menjadi masalah dan sekarang saya tambah semangat untuk bernyanyi. Untuk teman-teman di seluruh Taiwan, kalau kamu punya cita-cita, punya kemampuan, dan kamu mau effort tentang hal itu, kamu harus berjuang. Intinya kamu bisa membagi waktu antara pekerjaan dan juga kemauan kamu. Kamu mau sebagai penyanyi, penari, ataupun pemain apapun itu, kamu harus membagi waktu karena status kita adalah pekerja. Tetapi kita ingin membangun karir di luar pekerjaan kita. Boleh, asalkan harus mendapatkan izin dari majikan. Saran saya adalah semangat dan juga bisa membagi waktu antara berlatih dan juga bekerja. Jangan sampai karir kita menghancurkan pekerjaan kita. Kita sebagai pekerja harus giat bekerja. Tetapi kita juga harus membangun karir untuk masa depan. Kita membangun karir di Taiwan, ya sebutlah hanya 12 tahun. Tetapi saat kita pulang ke Indonesia, hal itu bisa menjadi modal kita untuk membangun karir kita di Indonesia. Karena kita punya apa? Kita punya modal di Taiwan. Mereka bisa melihat seperti apa kita di Taiwan. Jadi begitu kita pulang Indo, kita tidak dengan tangan kosong. Kita punya skill, kita punya kemampuan, kita punya prestasi. Semangat. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ
乱，一大心惊乌肚红。真爱若因为阮放假，天边花花花怎么为你长？夜夜心惊要接棒。一切给乱忙，一切皆到场。来自什么印尼的？啊，对啊，刚写啊，我刚写啊，有事啊，多利马卡西。哎呀，来自哪里啊？印尼。印尼哦，哎呦，不简单呢。有印尼的朋友在看吗？有，你有跟他说吗？有，真的啦。跟你讲，那个印尼是一传十，十传百的。对啊，以前我们那个大力啊，在规划一个，就是所谓的外籍的一个歌唱比赛，这是新著名的，到时候再来报名啊。好，来台湾多久了？7年了。7年了，哦，7年要回去一次。3年一次。3年一次哦。听说你7月要再回去啊？12年到就要回去。12年到就不能再留了。对。你放心，我会在现在才7年嘛，5年内后把它办完，好不好？配合你。要办什么东西？你要办唱比赛啊？没关系，可以的。你这叫罗尼嘛，对不对？对。下次换个名字，尼罗河再来一次，又是可以12年。不要跟那个外交部讲，好，好不好 ？OK， 我有认识，我们配合一下。OK， 谢谢。上次那一个，对啊。你中文都全部都听得懂吗？没有。台语看来了。对没有完全，这是工作的事件可以。对，是。你们打给老板。我们没有老板，大公司没有老板。没有老板，我们自己就是老板。有没有娶老婆了？有。没有。在印尼还是？对，在印尼。在印尼啊？这样子可以吗？可以。什么东西？在印尼那么也可以吗？不行啊。那怎么办？叫空爱。对。